Yang pertama, ya, ketika teman-teman tidak tahu yang mana jawabannya, maka yang pertama teman-teman bisa gunakan adalah pilih jawaban yang terpanjang. Ya, jadi beberapa kunci biasanya itu adalah jawaban yang terpanjang. Ya, seperti contoh berikut ini ya. Jadi ketika ada deskripsi suatu kegiatan pembelajaran, kemudian teman-teman diminta kegiatan yang mana sesuai dengan teori belajar konstruktivistik. Ya. Nah, seperti ini kalau dilihat dari pilihan jawaban A, B, C, D, E, jadi jawaban atau option A itulah jawaban terpanjang, tetapi ketika dibaca lebih detail, memang benar ya, menurut kami itu adalah pilihannya adalah jawaban yang option A. Karena option B, C, D, E itu kurang pas menurut kami dari sisi teori konstruktivistik. Ya, begitu. Ya, sekali lagi, jika teman-teman tidak tahu jawabannya daripada ngawur, lebih baik pilih jawaban yang terpanjang. Ya. Yang nomor 2, ketika teman-teman tidak tahu jawabannya, teman-teman bisa menggunakan, ketika teman-teman diminta mengurutkan, kita bisa menggunakan pola terbanyak. Sebagai contoh. Nah, ini adalah kalau di Mapel SD ya, ada urutan metode ilmiah, kemudian teman-teman diminta mengurutkan. Maka teman-teman bisa menggunakan pola terbanyak. Kemungkinan itulah jawabannya. Karena ketika si pembuat soal itu kadang agak kesulitan membuat pilihan yang salah atau pengecohnya begitu ya. Maka menurut saya terkadang jawaban itu adalah pola terbanyak. Sebagai contoh ini ya. Jadi kalau saya tidak baca soalnya, kalau kita lihat dari polanya, maka pola 84 itu terbanyak, kemudian setelah itu ada pola 3 yang nomor berikutnya, kemudian kalau kita lihat pola berikutnya adalah angka 7. Maka ketika saya tidak punya pilihan jawaban, maka saya akan menggunakan pilihan jawaban E. Nah, kalau kita baca soalnya, ya, ternyata jawaban itu memang jawaban yang benar. Ya, urutan metode ilmiah setelah menyusun hipotesis itu adalah merencanakan percobaan, kemudian melakukan percobaan, kemudian menganalisis data, baru membuat kesimpulan. Jadi jawabannya adalah E. Ya, jadi benar ya, apakah ini kebetulan atau tidak? Tetapi menurut saya teman-teman bisa menggunakan pola terbanyak ketika teman-teman dihadapkan pada option mengurutkan. Yang nomor 3, nah, ketika si pembuat soal itu adalah membuat soal pilihan ganda, terkadang si pembuat soal itu kebingungan, ya, kebingungan untuk membuat optionnya, karena menurut saya membuat soal pilihan ganda itu adalah membuat soal yang tersulit ya, karena kita harus menyediakan 5 option, di mana 1 option yang benar. Nah, ketika bingung, maka terkadang si pembuat soal itu mencantumkan pilihan jawaban semua benar atau pilihan jawaban semua salah. Nah, menurut saya, kalau teman-teman ada option seperti itu, kemungkinan itulah kuncinya menurut saya. Ya, itulah kuncinya. Jadi seperti ini di nomor 99 ya, dari pernyataan di atas yang merupakan refleksi adalah, itu kan 1, 3 benar, 1, 2 salah, 2 saja yang benar, 2 dan 3 salah, E semua benar. Menurut saya itu adalah E semua benar. Nah, baru kita baca ya, contoh. Refleksi merencanakan berbagai alternatif tindakan yang mungkin dilakukan benar, merenungkan dampak dari tindakan-tindakan yang sudah dilakukan selama ini, menurut saya benar, kemudian mempertanyakan kepada diri sendiri mengapa permasalahan belajar bisa terjadi di kelasnya. Menurut saya juga benar. Maka option E itu adalah menurut saya akan pilih. Jadi semua benar. Nah, oke. Ya teman-teman, sekali lagi, jika ada option pilihan itu semua benar, maka teman-teman ketika tidak punya pilihan, maka saya akan memilih option semua benar atau semua salah. Silakan teman-teman ya. Berikutnya yang nomor 4. Yang nomor 4. Nah, terkadang kita diminta untuk menentukan yang benar ya, dari beberapa pernyataan yang ada. Nah, kalau teman-teman diminta menentukan yang benar dari pernyataan yang ada, maka kita bisa mencari
pernyataan yang benar ataukah mencari pernyataan yang salah. Ya, begitu. Jadi kalau teman-teman diminta mencari yang benar, kemudian teman-teman gunakan strategi cari yang salah, boleh. Berarti yang salah itu jangan dipilih lagi begitu. Sebagai contoh seperti ini ya. Disajikan komponen RPP sebagai berikut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Dari komponen di atas, komponen yang berorientasi higher order thinking skill atau HOTS terdapat pada. Nah, ini. Pilihan jawabannya kan ada 5 ya teman-teman ya, ada 5. Teman-teman diminta memilih 5, berarti 1 harus dibuang. Nah, ketika itu, maka teman-teman berpikir, 1 itu yang mana yang tidak mencerminkan HOTS? Apakah KD? Bukan ya, KD pasti mencerminkan HOTS ya. Saya akan di level C4, 5, 6. Indikator pencapaian kompetensi juga terkadang di situ berbasis HOTS. Tujuan juga terlihat ya di bagian behaviornya. Berikutnya, langkah-langkah kegiatan juga terkadang mengandung HOTS ya, bagaimana mencapai indikator yang HOTS tersebut. Penilaian pembelajaran tentunya ini bisa juga berbasis HOTS ketika memang indikatornya levelnya di C4, C5, dan C6. Menurut saya, yang tidak ada HOTS-nya itu adalah materi. Karena materi itu kan itu bisa berupa pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, ataupun metakognitif. Jadi di situ tidak ada unsur HOTS-nya kalau di materi. Jadi menurut saya opsi nomor 4 itu adalah yang salah. Maka kita lihat di sini, yang mana ada mengandung angka 4. Berarti B, C, D, sama E itu adalah mengandung angka 4. Menurut saya itu sudah salah. Maka jawabannya kuncinya adalah yang A. Maka saya pilih yang A. Gitu ya. Jadi strateginya teman-teman, kalau diminta menentukan yang benar, maka teman-teman bisa cari yang benar ataukah cari yang salah. Gitu ya. Gimana teman-teman? Sudah jelas? Oke, kalau memang sudah, saya lanjutkan ya. Terkadang kita harus mampu menemukan ya atau mencari kata kunci dari soal. Ya, kalau teman-teman bisa menemukan kata kunci dari soal, maka teman-teman akan sangat gampang untuk mencari jawabannya. Nah, seperti soal berikut. Jadi disajikan sebuah proses pembelajaran, kemudian teman-teman diminta sesuai teori apakah ini. Nah, kalau kita lihat di deskripsi soal ini, ya, maka yang menjadi kunci adalah gini. Setelah diselusuri bahwa orang tua anak tersebut memang sering mengikuti perlombaan, sehingga anaknya juga cenderung pintar ya dalam bidang akademik dan sering mengikuti perlombaan. Nah, kira-kira ini menganut teori perkembangan apa? Nah, jawabannya adalah teori etologi. Jadi berdasarkan biologi ya, gen ya, keturunan. Nah, di sini jadi teman-teman kalau mampu menemukan kata kuncinya di soal, maka akan sangat gampang ketika menentukan opsi yang mana teman-teman akan pilih gitu ya. Jadi kadang-kadang di bahasa Indonesia menentukan sebuah paragraf, misalkan ya, ide pokok sebuah paragraf, berikutnya di IPS ataupun PKN itu agak panjang ceritanya begitu ya, teman-teman harus mampu menemukan kata kuncinya. Menurut saya. Oke, sudah jelas teman-teman? Saya lanjut. Berikutnya, ketika teman-teman diminta menentukan penilaian yang akan digunakan berdasarkan tujuan pembelajaran, ya, karena saya lihat dari kisi-kisi UP tahun 2021, jadi menentukan teknik penilaian itu banyak indikatornya. Nah, kalau teman-teman diminta menentukan penilaian dari tujuan pembelajaran, maka teman-teman harus melihat bagian behaviornya atau bagian B-nya, bukan bagian kondisinya atau C. Sebagai contoh, berikut tujuan pembelajaran. Melalui percobaan, siswa dapat menganalisis perubahan energi pada benda dengan benar. Nah, jangan teman-teman melihat percobaan ini kalau diminta untuk menentukan teknik penilaian yang mana yang tepat. Karena kita tahu bahwa penilaian itu mengacunya ke indikator. Maka di tujuan pembelajaran bagian indikator itu adalah behavior. Nah, yang mana itu? Jadi ini ya teman-teman. Nah, oke. Ini ya. Jadi menganalisis perubahan energi pada benda. Menganalisis ini adalah levelnya C4. Maka ketika berbicara C4, maka penilaiannya adalah dengan tes karena dia kognitif.
Jadi jangan lihat percobaannya, ya, jangan lihat percobaannya, karena percobaan itu adalah kegiatan yang harus dilakukan supaya behavior itu terjadi. Ya, jadi percobaan itu dilakukan supaya anak-anak dapat menganalisis perubahan energi pada benda. Ketika mengukur, maka yang diukur itu adalah apakah anak-anak bisa menganalisis atau tidak. Maka jawabannya adalah ketika diminta melakukan penilaian adalah melalui tes. Bukan penilaian kinerja, bukan observasi, bukan laporan praktikum. Sekali lagi teman-teman, karena ini banyak menurut saya indikator yang muncul, teman-teman harus bisa ya menentukan ini. Berikutnya, dalam kegiatan penilaian otentik, banyak model penilaian yang digunakan. Ya, penilaian yang meminta peserta didik untuk mendemonstrasikan. Nah, kata kuncinya mendemonstrasikan. Maka udah jelas penilaian itu adalah penilaian kinerja. Ya, menurut saya. Jadi kata kuncinya untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan. Ya, jadi menurut saya ini adalah penilaian kinerja. Nah, di sini di option D juga itu ada penilaian non-test. Jadi penilaian kinerja juga termasuk penilaian non-test. Tetapi saya tidak akan memilih option yang D. Kenapa saya tidak memilih option yang D? Karena penilaian non-test itu masih umum. Ya, bisa jadi dengan pengamatan atau observasi. Tetapi untuk mendemonstrasikan, menurut saya yang pas itulah penilaian kinerja. Jadi penilaian non-test itu masih umum. Nah, disinilah kemampuan teman-teman diminta untuk menentukan kira-kira yang mana kunci ya dari soal tersebut. Ya, jadi teman-teman harus mampu yang menemukan yang spesifik, yang cocok sesuai dengan konteks soalnya. Begitu. Oke, sudah jelas teman-teman. Berikutnya, ketika teman-teman diminta untuk menentukan indikator yang HOTS, teman-teman hanya melihat dari sisi KKU. Di mana KKU HOTS itu mulai dari kalau di Bloom ya, Caldwell itu C4, C5, C6. Itu bagian menganalisis atau menguraikan, kemudian mengevaluasi dan membuat. Sebagai contoh di nomor 96 ini. Indikator yang HOTS yang cocok untuk KD tersebut. HOTS ya. Nah, kalau yang A menyebutkan bukan, yang C mengingat, memahami, mendaftar, kemudian yang bagian B membuat. Itulah kuncinya menurut saya, membuat. Nah, kalau dikaitkan dengan strategi yang pertama, kunci jawaban itu adalah biasanya jawaban yang terpanjang. Cocok juga ya, jawaban ini adalah yang terpanjang. Gimana teman-teman? Terbukti ya, apa yang saya katakan di awal. Oke, berikutnya di nomor 97. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran yang berbasis HOT. Nah, ketika teman-teman melihat tujuan pembelajaran berbasis HOT, jangan lihat bagian kondisinya atau bagian conditionnya, bagian C-nya. Tetapi teman-teman harus melihat bagian behaviornya, bagian indikatornya yang berbasis HOT ya. Mengamati, jangan lihat mengamatinya. Mengamati tumbuhan atau mengidentifikasi, tapi lihat siswa dapat apa. Siswa dapat mengidentifikasi C1, siswa dapat menyebutkan juga bukan HOTS ya. Siswa dapat mengingat juga bukan HOTS. Siswa dapat memahami juga bukan HOTS ya. Karena masih berada di level T2. Tetapi siswa dapat menguraikan atau menganalisis bentuk dan fungsi bagian-bagian tumbuhan dengan baik. Jadi inilah kuncinya. Gimana kira-kira teman-teman? Sudah bisa dipahami? Kalau kita kaitkan lagi dengan strategi yang pertama, di mana kunci jawaban itu adalah jawaban yang terpanjang. Kena juga ya, bahwa option C itu adalah option terpanjang. Maka kira-kira strategi yang saya kasih di awal gimana? Cocok ya? Oke. Ini teman-teman kalau memang tidak bisa menjawab ya A, B, C, D, kalau teman-teman dibandingkan menghitung kancing baju ya, A, B, C, D gitu ya, hanya 4 kancing, E-nya nggak muncul ya. Nah itu kan keliru jadinya. Oke. Di berikutnya, ya, ketika kita diminta menentukan, terkadang ya, kita bisa memilih bagian pertama dan bagian yang terakhir. Contoh seperti ini. Perhatikan gambar berikut. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita diminta menentukan 1 itu apa, 2 itu apa, 3 itu, 4 itu apa. Nah, kalau kita melihat dari soal ini, 1 ini adalah tulang rusuk.
Kemudian 2 ini adalah tulang taju pedang. Oh sorry ya, bukan 2 yang taju pedang ya, 4 taju pedang. Ya kan? Nah, teman-teman bisa lihat sekarang mana yang tulang rusuk di bagian pertama. Ini kan bagian A dan B optionnya. Kemudian bagian yang terakhir mana yang taju pedang. Hanya ada option A. Maka menurut saya kuncinya memang adalah option A. Dan kita lihat bahwa nomor 1 adalah tulang rusuk, nomor 2 itulah tulang dada, nomor 3 itulah tulang belakang, dan nomor 4 itu adalah tulang taju pedang. Ini sering muncul di UP yang berdasarkan informasi dari teman-teman kita sebelumnya. Di mana teman-teman, sekali lagi, jadi kalau teman-teman diminta menentukan urutan atau diminta menentukan option 1, 2, 3, 4, 5, teman-teman bisa memilih yang pertama sama option yang terakhir. Yang mana kira-kira paling cocok, itulah jawabannya. Gimana teman-teman? Clear? Sudah, kita lanjutkan ya. Berikutnya ini hampir sama dengan yang option nomor berapa ya, 2 kalau tidak salah. Kita harus menemukan kata kunci dari soal. Sekarang saya ajak untuk menemukan kata kunci ya dari soal seperti ini. Oke, kalau dibaca soal ini maka yang menjadi kata kunci adalah inspirasi dan pernapasan perut. Itu kata kuncinya ya. Inspirasi dan pernapasan perut. Nah, kata kunci kalau yang namanya inspirasi itu adalah udara masuk. Ya, udara masuk. Kemudian kalau berbicara tentang pernapasan perut, maka dia melibatkan diafragma. Nah, kalau dia udara masuk, maka dia diafragma kita itu melakukan kontraksi. Itu kata kuncinya ya. Jadi inspirasi udara masuk, kemudian pernapasan perut adalah diafragma. Kemudian lawannya adalah kontraksi otot-otot diafragma. Nah, kalau begitu kita bisa gampang ini. Ya, berarti kata kuncinya adalah udara masuk. Yang mana opsinya udara masuk? Oke, hanya ada ini opsinya ya. Jadi teman-teman nggak usah pilih ini. Yang B sama D itu nggak usah dipilih. Karena sudah kira-kira jawabannya adalah A, C, sama D. Berikutnya adalah diafragma berkontraksi. Mana diafragma? Hanya ada opsi C. Tidak ada lagi di depan yang diafragma berkontraksi. Ya, yang ada yang lain. Maka sudah tentu bahwa jawaban ini di nomor 52 adalah opsi yang C. Ya, gimana? Jelas? Nanti kalau kebalikannya teman-teman, kalau ada yang pernapasan perut yang ekspirasi, maka ekspirasi itu kebalikannya. Jadi teman-teman supaya tidak bingung, maka hafalkan saja salah satunya. Ya, jangan kedua-duanya. Kalau kedua-duanya ngitung dihafalin, kadang-kadang ketika ujian tuh lupa. Inspirasi ini yang masuk atau yang keluar? Ya, makanya menurut saya hafalin aja satu. Ingat saja video saya. Berarti ketika kita berbicara tentang inspirasi pernapasan, maka di situ adalah udara masuk. Kalau udara masuk, pasti kontraksi. Tinggal apakah pernapasan perut atau pernapasan dada. Jadi yang teman-teman harus hafalin adalah pernapasan perut. Diafragma. Karena indikator di kisi-kisi UP tahun 2021, di situ adalah tentang pernapasan perut. Oke, deal teman-teman. Kita lanjut ya. Berikutnya siklus sistol. Apa yang terjadi? Teman-teman, kata kuncinya adalah sistol. Sistol itu adalah tekanan darah tertinggi. Tekanan darah tertinggi. Jadi kalau tekanan darah tertinggi kira-kira itu pasti jantungnya lagi berkontraksi. Ya. Mengkerut kontraksi dia. Kalau mengkerut atau melakukan kontraksi, maka tekanan di dalam jantung itu pasti besar. Kalau di dalam besar tekanannya, pasti darah itu akan keluar. Keluarnya dari mana? Ventricle atau bilik kiri. Teman-teman ngapalin satu aja. Jadi yang namanya sistol itu tekanan tertinggi, kontraksi, darah itu keluar dari ventricle ataupun bilik kiri. Silakan teman-teman lihat jawab opsinya. Sistol, berikutnya jantung berkontraksi, darah keluar. Hanya itu. Maka pilihan jawabannya adalah yang tepat. Kuncinya adalah D. Jadi begitu aja. Jadi yang relax itu sebenarnya sudah salah. Karena kita sudah tahu bahwa yang namanya sistol itu adalah kontraksi. Maka teman-teman jangan jawab
A, B, sama C. Jadi kalau teman-teman bingung, tinggal memilih C atau D. C, D, C, D, C, D. Nah, D optionnya gitu ya, kira-kira. Udah. Nah, karena ini adalah penting, maka saya akan kasih ke diastole. Jadi diastole itu lawanannya, tekanan darah terendah. Tapi dia relaksasi jantungnya mengembang, maka darah itu masuk melalui atrium ataupun serambi kanan. Ya, teman-teman biar nggak bingung, hafalin aja salah satunya. Teman-teman boleh ngapalin sistole, teman-teman boleh ngapalin yang diastole.